Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, peringatan Tanya Apa Saja atau TAS ke-200 yang diadakan secara offline di Hotel Haris Gubeng, Surabaya pada 9 Maret 2025 berlangsung lancar dan semarak. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para guru besar, senior, dan sejawat sekalian, para partisipan TAS 200 yang hadir, yang ikut menyemarakkan TAS ke-200. Acara ini menjadi momen refleksi atas perjalanan panjang berbagi ilmu, sekaligus mempererat kebersamaan. Kegiatan ini ditutup dengan buka puasa bersama, menambah suasana kekeluargaan di antara peserta dan panitia. Di acara ini, kami persembahkan penghargaan untuk peserta TAS tersenior, yaitu Dr. Suherseno, SPOG. Peserta TAS yang terloyal, yaitu Dr. Agustini Rizky Diniharia, SPOG. Peserta TAS yang terjauh, yaitu Dr. Raihan Putri Awadiah dari Palembang. Dan peserta TAS teraktif, yaitu Dr. Haria Narotama, SPOG. Ada dua karakter yang unik dari Tanya Apa Saja ini. Yang pertama adalah kontinuitasnya dan juga fleksibilitasnya. Ke depannya sampai kapanpun terus menjadi barokah bagi kita semuanya. Segala kurang lebihnya TAS, saya mohon maaf, memohon justru masukan, kritikan untuk TAS lebih baik ke depan. Ya. Mimpi kita bersama, semoga TAS tetap berlanjut dan bisa mencapai edisi ke-1000, 5000, dan seterusnya. Semoga ilmu yang dibagikan terus bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi dunia medis di Indonesia. Terima kasih kepada semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Dari kita, oleh kita, untuk praktik klinis yang lebih baik. TAS 200, hebat! Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita di acara rutin diskusi mingguan mengenai topik Tanya Apa Saja. Jadi seputar konsultasi dan juga problem layanan Opjin sehari-hari, yaitu Tanya Apa Saja setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11. Dan hari ini sudah seri yang ke-200. Jadi alhamdulillah kemarin kita baru saja mungkin bertemu di acara offline Tanya Apa Saja ke seri yang ke-200 di Hotel Haris hari Minggu lalu, dan hari ini adalah seri yang ke-201 menghadirkan tema dari divisi uroginekologi dan rekonstruksi, yaitu topik mengenai laser dalam bidang uroginekologi. Dan telah hadir di tengah-tengah kita nanti kedua narasumber, yaitu mungkin nanti Prof. Eti yang akan menyusul, dan juga Dr. Tri Hastono Setiadi, spesialis Opjin, konsultan uroginekologi rekonstruksi. Dan nanti akan dimoderatori oleh Dr. Rizka Wahyuningtyas, SPOG Medclin. Dan seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta bila mana ingin bertanya bisa menggunakan fitur Q&A atau fitur chat, atau juga bisa raise hand untuk bisa diskusi langsung dengan kedua narasumber dan moderator kita hari ini.
Dan seperti biasa, kami selalu mengingatkan untuk kaitan nanti dengan tanya apa saja dengan SKP atau di LMS. Jadi nanti akan ada pemberitahuan untuk pengurusan hari ini. Jadi tanpa banyak waktu, mohon maaf karena hari ini Ketua Departemen Dr. Brahmana Skandar sedang melakukan kegiatan ilmiah yang lain. Jadi nanti kami persilakan kepada Dr. Rizka Wahinuntias untuk bisa langsung memoderator acara. Kepada Dr. Rizka kami persilakan. Monggo dok. Baik, terima kasih Dokter Arifin yang Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Profesor, Dokter, dan teman sejawat sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bertemu di Tanya Apa Saja seri ke-201 setelah selebrasi kita yang ke-200 kemarin. Tentunya hari ini kita dari uroginekologi akan mengangkat tema yaitu laser di bidang uroginekologi. Tentunya teman sejawat saat ini sudah mulai banyak mendengar laser, pelayanan laser di beberapa center rumah sakit. Jadi hari ini kita akan membahas sebenarnya laser di bidang uroginekologi apa saja fungsinya dan bagaimana perkembangan yang terkini. Hari ini kita sudah ada dua pembicara tentunya yang sudah ahli di bidangnya. Yang pertama Dr. Trihastono Setiohadi SPOG Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi dan juga yang kedua Profesor Dr. Ekti Mardian SPOG Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi yang akan segera hadir kembali. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya berikan kesempatan yang pertama kepada Dr. Trihastono untuk menyampaikan sedikit materi. Nanti kita akan sambung dengan diskusi. Silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya kepada Dokter Seto, kemudian Dokter Rizka sebagai moderator, dan juga kepada profesor, senior, dan mungkin sejawat yang lainnya yang hadir di acara TAS ini. Baiklah, mungkin langsung saya mulai saja ya untuk presentasi saya. Saya izin share screen. Ya, baik. Jadi topik kali ini saja ke beberapa eh, apa ya, disease yang berkaitan dengan terapi di bidang laser ini. Jadi salah satunya adalah vaginal relaxation syndrome atau vaginal laxity. Nah, ini ada gambarnya yang di pojok kanan ini ya. Jadi ini bagaimana kondisi vagina normal dan vagina yang mengalami laksiti. Jadi gampangannya seperti melar gitu ya kalau sudah terjadi akibat dari faktor-faktor resikonya, misalkan usia, menopause, paritas ya, kehamilan, melahirkan maupun obesitas. Nah, itu biasanya terjadi suatu sindrom yaitu vagina laxity. Nah, ini berkaitan juga dengan gejala adanya disfungsi dasar panggul, ya, karena longgarnya otot-otot, jaringan, ya, fasia di sekitar vagina. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ini tentunya berkurangnya sensasi kepuasan saat berhubungan, inkontinensia urin, dispareunia, atau prolap organ panggul. Lebih singkat, lebih mudah lagi, biasanya eh, kita anamnesis atau ketahui gejalanya itu dari 3B 1S ya. Jadi gejala benjolan itu yang berkaitan dengan prolap, kemudian gejala berkemih itu yang berkaitan dengan inkontinensia urin, kemudian gejala buang air besar ya, berkaitan dengan inkontinensia albi, dan S yang terakhir adalah fungsi seksual, yaitu berkaitan dengan dispareni dan lain-lainnya. Ya. Nah, bagaimana peran laser ini? Nah, ini memang sudah ada beberapa penelitian ya, meskipun mungkin follow up-nya tidak terlalu lama. Jadi setelah dilakukan laser, ini dilakukan kuesioner. Banyak sekali kuesionernya
ternyata memang memperbaiki dari beberapa penelitian yang ada, ya. Kemudian, ya ini contohnya, baik secara histologis maupun secara klinis itu tampak kondisinya membaik ya untuk penggunaan untuk evaluasi dalam jangka pendek, ya. Yang ini secara histologi memang terjadi penebalan ya dari epitel dari vaginanya, dan yang sebelah kanan ini terlihat yang A sama C ini yang sebelum dilakukan terapi ya, yang B dan D ini yang sudah dilakukan terapi ya. Jadi seperti terlihat laksitinya lebih baik yang gambar yang B dan D ini. Kemudian yang kedua ada yang kita sebut genitourinary syndrome of menopause, ya. Jadi memang ini lebih luas lagi suatu sindrom yang meliputi gejala dari genitalia maupun urinaria, ya. Jadi kalau dulu mungkin kita sebutnya vulva vagina atrophy ya. Sekarang itu masuk di genitourinary syndrome of menopause ini, atau biasanya kita singkat GSM. Gejala-gejalanya ya berkaitan dengan vulva vagina ya, hampir sama dengan gejala-gejala dari vagina laxity, dan berkaitan juga dengan gejala urologi atau urinaria. Ini karena terjadi atrofi pada daerah genitalia, dan tentunya juga akan mengalami perubahan histologi. Oke, kemudian, nah ini contohnya juga ternyata ini setelah 1 bulan terapi ya, yang menggunakan laser yang dari CO2, ya, ternyata ini mengalami suatu perbaikan dari epitelnya. Ya, memang mekanismenya dia merangsang stimulasi jaringan untuk memperbaiki, menyembuhkan jaringan, kolagennya membaik, ya, kepadatan dari kapiler juga membaik, sehingga terjadi remodeling dari jaringan-jaringannya. Nah, memang data dari gabungan penelitian ini mayoritasnya memang masih di follow up antara 3 sampai 6 bulan. Ya, hanya ada 8 penelitian yang 12 sampai 24 bulan. Dari skornya vaginal symptom score maupun vaginal health index score, FSFI, ya, semuanya memang menunjukkan perbaikan dari skornya. Artinya pengobatan atau terapi dengan laser ini memperbaiki fungsi-fungsi dari vagina dan fungsi seksual. Nah, yang ketiga ini ada stress urinary incontinentia atau inkontinensia urin yang tipe desakan ya. Ini kalau patofisiologinya memang terjadi karena gangguan dasar panggul, sehingga jaringan penyokong dari kandung kemih maupun uretranya ya itu terganggu, sehingga laser ini yang terbaru memang diklaim dia bisa menembus sampai melewati dari epitel vagina. Jadi dengan energi yang lebih besar itu bisa mencapai jaringan-jaringan baik fasia maupun ligamen-ligamennya. Ya, dan ini sudah ada 18 publikasi. Hasil follow up-nya memang 6-12 bulan itu memperbaiki gejala dan PET test. PET test ini untuk menilai severitas dari stres inkontinensia urin. Ya. Tapi ternyata bila di follow up lebih jauh, 18 sampai 36 bulan, itu ternyata kondisinya kembali memburuk. Jadi mungkin harus dilakukan terapi lanjutan ya. Jadi tidak bisa biasanya kita kan hanya 1 seri itu selama 3 bulan. Ini nanti harus dievaluasi ya. Jadi kalau yang ini gambarnya patofisiologinya dari stres inkontinensia urinnya. Oke, nah ini ada juga yang ini sudah membandingkan penggunaan sling dan penggunaan laser ya. Ini ternyata memang efektif sama dengan sling. Ini klaimnya dari mereka ya, karena saat ini pengobatan utama dari stres inkontinensia urin ini memang menggunakan sling, transvaginal tape maupun transocto atau tape. Nah ini gambarnya
Jadi kondisi hipermobilitas dari uretranya ini membaik setelah pemberian terapi laser. Ini yang gambar merah, garis merah ini lebih lurus, jadi memperbaiki hipermobilitas dari uretranya. Kemudian ya, yang terakhir ini mungkin yang berkaitan dengan kosmetik ya, kosmetik ginekologi ya. Memang harapannya sekarang mendapatkan tubuh yang sempurna itu juga sekaligus dengan daerah genitalia yang sempurna juga ya. Cuman eh, kita nanti perlu mempertimbangkan juga bagaimana fungsinya, jangan hanya estetikanya ya. Karena dengan fungsi maupun estetika yang lebih baik tentunya akan meningkatkan fungsi seksual dan kualitas hidup dari seorang wanita. Memang dari beberapa studi itu, kalau yang murni karena kosmetik ginekologi ya, ini ada kepribadian yang narsistik maupun body dysmorphic disorder. Nah, ini kondisi ini yang harus kita evaluasi sebelumnya. Jadi memang harus benar-benar eh, dilakukan evaluasi, konseling, baik kondisi fisik maupun psikologinya. Ya. Jadi kosmetik ginekologi ini biasanya kita ada dua, yang eksternal genitalia, yang ini yang untuk laser ya, labial whitening maupun labial enhancement atau apa biasanya kita sebut untuk plumping ya. Kemudian yang vaginal kanal tentunya hampir sama untuk vaginal rejuvenation atau vaginal laxity. Nah, kalau kosmetik yang operatif tentunya banyak ya, misalnya kita eh, lakukan labiaplasti, vaginoplasti, perineoplasti, itu juga yang harus kita lakukan evaluasi. Oke. Ya mungkin ini sedikit tambahan, jadi memang belum ada FDA yang memang belum mengeluarkan ya, setahu saya ini dari jurnal 2020 maupun dari ADOP yang baru 2024 ya. Yang erbium itu yang sudah disetujui itu di Kanada yang bisa dilakukan untuk stres inkontinensia urin maupun GSM. Sementara di Amerika masih belum. Ya. Mungkin itu yang kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terlalu ini ya menyebutkan kalau ini laser akan bisa memperbaiki. Mungkin ya ini slide terakhir saya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Rizkan. Baik, terima kasih Dr. Tri. Pemaparan untuk review singkat tentang apa saja sebenarnya kegunaan laser di bidang uroginekologi. Alhamdulillah telah hadir Profesor Ekti. Selamat pagi, Prof. Pagi. Kita memulai untuk materi dulu nggih, Prof. Silakan saya akan berikan kesempatan kepada Prof. Ekti. Kita selanjutnya nanti akan diskusi. Saya mungkin share screen tapi sedikit saja ya, karena tadi sudah beberapa dijelaskan Dr. Tri cukup jelas juga ya. Jadi saya hanya ingin mungkin mengingatkan sedikit, sebentar ya. Jadi ini adalah efek-efek klinis yang diinginkan, atas penggunaan laser. Jadi kita pengennya itu dengan laser itu bisa terjadinya kontraksi serat kolagen dan elastin yang ada dan merangsang pembentukan serat kolagen baru. Kok bisa ini semua terjadi? Karena tadi kan efek awal yang terjadi itu adalah efek panas yang ditimbulkan oleh laser. Jadi kemudian juga bisa terjadi neovaskularisasi, menormalkan flora dan pH vagina. Kemudian dampak selanjutnya apa? Kalau ada pembentukan serat kolagen baru, maka diharapkan terjadi pengencangan vagina dan penguatan mid uretra. Karena itu tadi Dr. Tri menyebutkan salah satunya juga bisa untuk inkontinensia urin. Kemudian neovaskularisasi, apa yang diharapkan dengan neovaskularisasi? Semakin banyak jaringan pemudaraannya, maka kondisi epitel akan lebih baik sehingga terjadi peningkatan pelumasan vagina. Jadi karena itu pada pasien-pasien yang ada gangguan fungsi seksual ya atau keluhan GSM ya, genitourinary syndrome pasca menopause yang salah satunya itu merasanya adalah vaginal dryness, maka kita bisa menggunakan laser dengan tujuan tersebut.
Kemudian juga menormalkan flora dan pH vagina yang harapannya dapat membantu menghilangkan infeksi vaginis kronis. Tadi seperti yang disebutkan ya, kita pernah mendengar adanya atrofi vaginitis. Jadi tujuannya supaya mengembalikan semuanya kualitas mukosa di vagina dan meningkatkan sensitivitas jaringan vagina. Kemudian ini seleksi pasien. Jadi seleksi pasien itu kita harus mendapatkan data tentang riwayat medis pasien yang terperinci, termasuk modalitas pengobatan sebelumnya. Kemudian apakah kita harus mencocokkan apakah kondisi ginekologinya itu betul-betul tepat untuk mendapatkan pengobatan laser, begitu ya. Kalau misalnya mendapatkan kasus dengan sistokel grade 3, rektokel grade 3, 4, ya rasanya dengan pengobatan laser tidak cukup. Prolaps uteri grade 4 tidak akan cukup. Tapi mungkin kalau grade 1, 2 memang beberapa literatur menyebutkan itu bisa memperbaiki. Kemudian pastikan juga alasan pasien mencari pengobatan ya dan harapannya itu apa. Misalnya keluhannya adalah vaginal laxity. Kalau hubungan suami istri itu terasa longgar begitu. Tujuannya adalah supaya suaminya tidak menikah lagi karena suaminya sudah mengancam. Kalau misalnya tidak dilakukan vaginanya nggak bisa kencang lagi, dia akan menikah lagi. Nah kalau hal-hal seperti itu kita harus memastikan ini jangan-jangan cuma alasan. Sebenarnya suaminya sudah punya calon begitu. Hati-hati ya. Karena jadi sekali lagi kita mungkin harus bisa jelaskan ke pasien bahwa yang kita lakukan penggunaan lasernya itu mungkin bisa memperbaiki yang disebutkan oleh pasien. Tapi kalau untuk urusan misalnya suaminya mau menikah lagi itu belum tentu kita bisa membantu karena ada hal-hal yang di luar kuasa medis dari kita. Kemudian diskusikan protokol perawatan ya. Jadi kita harus cerita nih, downtime-nya kapan sih penggunaan laser itu, diulang lagi kapan, dan nanti mungkin rasa-rasa yang dirasakan itu seperti apa. Jangan lupa inform consent dan pastikan bahwa pasien ini tidak hamil. Jangan lupa juga pastikan bahwa tes pap smear itu negatif selama setahun terakhir sebelum pengobatan. Ini kontraindikasinya pasien dalam pengobatan yang menyebabkan fotosensitivitas, ada keputihan hebat ya, jangan dipaksakan, ini harus obati dulu. Ada penyakit kolagen yang tidak terdiagnosis, hamil atau menyusui, pasien dengan gangguan onkologi ginekologi, ada virus herpes, penderita menjalani terapi kronis kortikal, sitologi selnya abnormal, ada displosia, atau adanya cedera dan perdarahan di daerah vagina eksternal. Jelaskan juga ya beberapa side effect-nya, jangan lupa. Jadi tiap kita ketemu dengan pasien itu kita harus cerita not only about the indication, not only about the contraindication, tapi juga harus mungkin yang akan dirasakan pasien itu apa. Ya, jadi efek samping kadang-kadang itu berasa milk pain, rasa terbakar, dan itu memang saya coba bertanya pada pasien itu memang ada rasa panas gitu setelahnya. Tapi jelaskan bahwa itu sifatnya adalah sementara. Ini ada salah satu ya laporan kasus yang menyebutkan major complication karena treatment laser pada kasus SUI. Jadi ini dia pasien ini ternyata mengalami shortening dari vaginal length setelah 2 sesi penggunaan vaginal erbium. Jadi kemudian akhirnya harus dilakukan tindakan pembedahan. Itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Rizka. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Prof. Menjelaskan tentang tadi seleksi pasien dan kemudian komplikasi serta bagaimana sebenarnya laser itu bekerja pada vagina. Hari ini kita sudah ada pertanyaan yang sudah ada di kolom Q&A. Yang pertama adalah pertanyaan dari Dr. Haria. Ini Dr. Haria menanyakan sebenarnya bagaimana tentang pelayanan vaginal rejuvenation? Apakah menggunakan metode laser dan apakah ada kontraindikasi atau syarat serta efek samping? Mungkin tadi sudah disebutkan juga oleh Prof. Eti. Mungkin Dr. Trim bisa membantu menjawab vaginal rejuvenation itu sebenarnya apa, Dok? Gimana? Baik. Ya, Dr. Tri ya. Iya, Prof. Iya, baik. Jadi untuk vaginal
rejuvenation tadi ya, indikasi, kontraindikasinya itu sudah disampaikan ya oleh Prof. Katie ya. Jadi memang yang utama yang sudah yang banyak dilakukan penelitian, jadi ya memang vaginal atrophy atau GSM tadi ya, stress incontinentia urin, kemudian yang vaginal laxity, kemudian vaginal rejuvenation ya memang itu suatu prosedur estetik ya sebenarnya memang, tapi diharapkan memang untuk memperbaiki baik segi estetik maupun daerah fungsinya pada daerah vulvovagina area ya. Jadi tetap harus ada dua indikasi tadi. Jangan sampai nanti ada maksud tersembunyi seperti Prof. Edi sampaikan tadi ya, yang ingin estetiknya ternyata sudah ada maksud yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi juga ada indikasi untuk memperkuat otot dasar panggul ya. Sedangkan kontraindikasinya juga sudah disampaikan. Yang utama tentunya infeksi tidak boleh, kemudian kehamilan ya, ada keganasan itu juga tidak boleh, atau ya alergi juga ya untuk terutama untuk biasanya kita kan memakai anestesi lokal itu kalau memang ada alergi ya kita tidak bisa memberikan ya. Kemudian komplikasi ya satu lagi ya. Ya sudah disampaikan juga Prof. Edi ya memang nyeri itu biasanya yang utama atau rasa tidak nyaman ya setelah tindakan, rasa seperti terbakar, bisa juga bengkak maupun infeksi ya. Jadi kondisi-kondisi seperti itu yang memang harus kita sampaikan juga kepada pasiennya. Mungkin itu Dokter Rizka. Oke, baik. Ada tambahan Prof tentang vaginal rejuvenation, Prof. Oke, Prof. Saya apa Dokter Rizka ini, maaf. Ngapunten, Prof. Itu Tentang sebut. vaginal reju, Prof. Vaginal rejuvenation. Oh, Sebenarnya yang Dokter Haria tujuannya itu untuk ya. apa? Nggih, Dokter Haria, Prof. Jadi vaginal rejuvenation itu tadi ya, ketika saya tayangkan tadi tentang apa sih efek-efek yang diharapkan dari penggunaan laser tadi. Jadi mulai dari perbaikan kolagen, perbaikan pembuluh darah. Istilahnya itu memudahkan kembali vagina. Artinya apa saja yang dimudahkan ya, mulai dari sel-selnya, jaringannya, kolagennya, epitelnya, pembuluh darahnya. Supaya apa? Ya supaya dia fungsinya kembali seperti semula. Ya, jadi supaya termasuk elastisitasnya kembali seperti semula, tidak terlalu laxity ya, karena kadang-kadang pasien itu kan keluhannya tuh vaginal laxity, jadi vaginanya tuh malah banget gitu. Supaya epitelnya bagus, bisa terjadi lubrikasi lagi. Ya. Apakah tindakan ini menggunakan laser? Iya, bisa salah satunya itu menggunakan laser. Apakah ini ada kontraindikasinya? Ada. Tadi ya, hamil nggak boleh. Ada gangguan ginekologi, onkologi nggak boleh. Ada keputihan hebat nggak boleh. Syaratnya apa? Tadi syaratnya hasil pemeriksaannya baik semua. Ya. Dan efek sampingnya bagaimana? Ada, hati-hati. Karena itu penggunaan laser harus dilakukan oleh orang yang terlatih, dokter yang terlatih. Jadi jangan tidak boleh sembarangan, karena meskipun itu bukan tindakan pembedahan, tapi efek panas dari laser itu bisa menyebabkan beberapa efek samping. Tadi yang seperti saya sebutkan ya, ada vaginal shortening, ada beberapa kasus ternyata burning ya. Seperti itu Dokter Rizka. Terima kasih. Ya, baik. Jadi memang tadi yang seperti dijelaskan oleh Dr. Tri dan Prof. Eti, vaginal rejuv itu bisa dilakukan dengan laser. Tentunya efek yang diharapkan tadi salah satunya adalah laxity, ya, memperbaiki kolagen dan juga neovaskularisasi. Baik, kita ada pertanyaan yang ingin langsung bertanya nih dari Dr. Edi Pramono. Silakan Dr. Edi. Terima kasih Dr. Rizka, Prof. Eti, Dr. Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan
saya sudah beberapa waktu agak jauh dari center pendidikan, jadi sudah terlalu kepinggirkan ini kayaknya. Ini yang buat saya, walaupun tidak baru sekali, tapi boleh dianggap baru. Nah, dulu-dulu masalah ginekologi sebelum adanya laser, misalnya kayak vaginal laxity itu dulu dilakukannya dengan dilakukan tindakan pembedahan, misalnya kolporapi anterior atau posterior atau kedua-duanya. Nah, dengan adanya laser, apakah itu bisa menghilangkan tindakan kolporapi anterior posterior lagi, atau masih bisa kita gunakan? Karena kan laxity itu tidak semuanya, kalau menurut saya sih tidak dengan serta-merta bisa memenuhi ekspektasi dari pasien juga, dan juga kita sebagai dokternya. Apakah laser ini sudah bisa menghilangkan tindakan operatif? Kemudian apa namanya? Misalnya terjadi, kita tahu bahwa laser itu pada dasarnya adalah panas. Maka memang ada kemungkinan memang ada efek samping, katakanlah seberat-beratnya sampai seperti report tadi itu burning. Jadi kira-kira efek samping yang mungkin terjadi itu seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan dari yang ringan sampai yang paling berat seperti burning tadi. Mungkin ada pengalaman Prof. Eti atau Dr. Tri sebagai pemakalah. Mungkin dua itu dok dulu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Edi atas pertanyaannya. Ini langsung Dok, raise hand ini. Untuk pertanyaannya saya ke Prof Edi dulu, Prof. Tadi tentang apakah tata laksana operatif itu laser ini bisa menggantikan tata laksana operatif untuk laxity, Prof, yang pertama. Kemudian yang kedua, pemulihannya, Prof. Pemulihan laser ini seperti apa? Jadi kalau kita bicara apakah laser ini bisa menjadi salah satu terapi dari vaginal laxity ini ya, kalimat yang menarik. Karena kalau dulu kan kita mungkin belum terlalu mengawamkan istilah vaginal laxity, taunya vagina kendor begitu ya. Jadi vaginal laxity itu sebenarnya tata laksananya itu ada beberapa macam. Yang pertama tentu saja adalah prosedur non operatif. Jadi pada prosedur non operatif itu banyak sekali yang bisa dilakukan ya. Mulai dari yang pertama itu adalah Kegel exercise ya. Jadi seperti kita tahu bahwa vaginal laxity itu salah satunya itu selain disumbang oleh jaringan-jaringan pada mukosa, submukosa, itu juga pada otot ya. Jadi kalau misalnya otot-otot vagina mukosa, jaringan pada mukosa dan mukosanya itu tidak baik, kolagennya tidak baik, maka itu akan sangat menyumbang terjadinya vaginal laxity. Selain itu juga ada otot-otot. Karena itu kalau misalnya otot itu menjadi salah satu penyebab dari vaginal laxity-nya, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan Kegel exercise. Jadi ini adalah langkah awal yang bisa kita lakukan karena ini adalah yang paling non-invasif. Jadi pasien kita ajarkan untuk melakukan olahraga Kegel ya, senam Kegel. Tentu saja senam Kegelnya ini harus betul, yaitu yang dilakukan kontraksi, dilakukan latihan itu adalah betul-betul ototnya. Dan ini biasanya bisa kita latih ya pada saat di poli begitu. Dua jari tangan kita masukkan ke vagina pasien dan pasien disuruh ngempit. Kalau misalnya kita merasakan adanya kempitan ya dengan berbagai derajatnya, maka itu sudah betul. Tapi kalau ternyata pasien tuh enggak, yang mengembung malah otot abdomennya, berarti itu masih belum betul. Ya, itu kita ajari sampai betul. Kalaupun memang lemah ya berarti enggak apa-apa lemah. Biasanya cuma merasa kayak kesenggol dikit begitu jari kita. Tapi kalau yang kekuatan vaginanya itu betul-betul baik, jari kita bahkan sampai terjepit. Kalau memang pasien sudah bisa melakukan Kegel exercise, maka kita bisa menilai dengan biofeedback. Jadi kalau kekuatan dengan pengukuran skala
skala kekuatan dengan jari kita itu kan sifatnya lebih subjektif ya. Tapi ada pengukuran objektif yaitu dengan Kegel exercise. Monggo Kegel exercise ini di Center Urogin salah satunya di Rumah Sakit Ibu Anak Mer itu sudah ada. Kalau misalnya Kegel exercise tidak membaik, maka terapi non operatif lainnya itu juga bisa dilakukan, yaitu misalnya dengan penggunaan laser. Ya, penggunaan laser ini seperti yang saya jelaskan tadi, harapannya bisa menyebabkan terjadinya rejuvenation. Salah satunya itu adalah terkait dengan kolagen ya, kolagen, jaringan submukosa atau muskularis ya. Dan ini biasanya bisa membaik dalam kurun waktu sampai dengan 6 bulan. Dan kadang-kadang mungkin perlu diulangi. Kalau memang tidak membaik lagi ya kita mungkin harus melakukan kolpoterapi. Kolpoterapinya bisa anterior atau posterior tergantung laxity-nya itu di daerah mana. Jadi kalau ditanya apakah tindakan surgery itu masih dilakukan? Iya, masih dilakukan karena tidak selalu tindakan non surgery itu bisa memberikan dampak yang baik pada pasien. Begitu, Dokter Rizka. Baik, terima kasih Prof. Mungkin untuk selanjutnya Dr. Tri, Dok, tambahannya serta tadi untuk pemulihan pasca laser. Iya. Baik, jadi memang tadi sudah disampaikan Prof. Hedi ya. Jadi kalau mau melakukan terapi ya, tentunya memang kita harus sesuai dengan diagnosisnya. Sedangkan kalau gangguan dasar panggul tentunya kita memakai terapi yang sekonservatif mungkin ya, perubahan gaya hidup, kemudian tadi mengurangi misalnya peningkatan tekanan abdomen, mengurangi obesitas, ya, memperbaiki diet, ya, seperti itu. Baru nanti mungkin pilihannya ada dengan laser, kemudian operatif ya. Jadi kalau menurut saya memang tidak bisa menggantikan ya, tergantung diagnosisnya, ya. Kemudian tergantung juga pilihan dari pasiennya ingin terapi seperti apa ya. Jadi seperti itu. Kemudian ya memang diklaim oleh salah satu produk ya katanya bisa memperbaiki prolap organ panggul derajat lanjut. Cuma kita juga belum ada laporannya mengenai penggunaan laser di derajat lanjut. Kemudian komplikasinya biasanya memang hanya beberapa hari saja ya. Tapi kalau nanti sampai timbul tanda-tanda infeksi maupun ada scar ya, ya mungkin nanti kita harus evaluasi lebih lanjut. Kalau hanya terbakar mungkin hanya beberapa hari saja, tidak yang sampai lama. Ya, mungkin seperti itu, Rizka. Oke, baik. Terima kasih Dokter Tri dan Dr. Edi. Jadi tadi sudah menjawab Dokter Edi tentang pertanyaan apakah sebenarnya laser ini bisa menggantikan tindakan operatif. Ternyata memang tidak ya, tergantung dari kondisi pasien dan juga apa yang diharapkan pada pasien, kemudian kerusakan apa saja yang terlibat. Dan yang kedua adalah untuk komplikasinya hanya tadi dari Dokter Tri hanya terjadi beberapa hari saja. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari kolom chat. Ini ada pertanyaan tentang dari Dokter Indi. Nah, ini tentang laser ini ternyata memang ada beberapa sumber energi ya dok ya. Ada yang CO2 mungkin ya, ada yang erbium. Ini kan memang panjang gelombangnya ini berbeda-beda. Bagaimana sebenarnya efektivitas dari tipe laser seperti ini? Apakah yang bagus adalah yang erbium atau CO2 atau kita tergantung kasus atau seperti apa dok? Mungkin dokter Tri dulu dok. Oh iya. Ya, jadi memang ada beberapa ini ya, teknologi ya istilahnya yang dipakai dari beberapa alat laser. Ya mungkin sekarang yang utama kan fractional CO2 laser itu, kemudian yang RYAG ya, itu RYAG, kemudian mungkin ada yang diode itu ya. Jadi semuanya pasti apa ya istilahnya mengunggulkan masing-masing produknya ya. Cuman kalau yang terbaru memang yang erbium jack ini yang
yang banyak penelitiannya yang dilakukan yang dilakukan oleh punya area. Contohnya aja mungkin kalau sebut merek ini kan punya Fotona ya. Jadi dia yang tadi saya sampaikan juga yang sudah approve untuk FDA Kanada ya. Jadi untuk penggunaan SUI dan GSM karena dia energinya itu bisa sampai ke daerah ligamen maupun fasianya. Jadi memang menembus ke dari epitel saja. Ya, jadi mungkin itu yang saat ini teknologinya yang lebih baru dan banyak penelitiannya. Sementara CO2 juga beberapa penelitian memang juga memperbaiki kondisi-kondisi GSM maupun stres inkontinensia urin. Ya. Jadi seperti itu Dr. Rizka. Baik, terima kasih Dr. Tri. Mungkin Prof Heti ada tambahan Prof untuk tipe laser ini Prof. Ya, hampir sama dengan Dr. Tri sih. Cuman saya sih lebih pengalaman dengan yang CO2, Mbak. Lebih, memang semuanya punya untung dan rugi, dan tadi sudah disebutkan oleh Dr. Tri. Ya, prinsipnya sebenarnya bukan hanya tentang alatnya, tapi juga main behind the gun-nya. Jadi kalau teman-teman akan menggunakan laser, ya harus belajar yang secara detail dulu ya, supaya ini tidak malah memberikan dampak negatif bagi pasien. Baik, siap. Terima kasih Prof dan Dr. Tri. Jadi ada dua, semuanya memang tergantung dari kegunaannya sama saja sebenarnya. Tapi memang kita melihat kalau laser yang berasal dari CO2 dan radium berbeda panjang gelombangnya, sehingga kedalamannya pun juga akan berbeda yang bisa ditembus. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini tentang vaginal laxity ya, tapi mungkin sudah dijelaskan sedikit oleh Prof. Heti. Sebenarnya apakah ada perbedaan ini laxity vagina pada pasien postpartum dengan pervaginam atau dengan SC? Dan apakah senam hamil, nifas atau Kegel itu bisa mencegah? Tentunya bisa ya, tadi sudah jelaskan. Ini lebih bertanya tentang apakah ada perbedaannya ini, mungkin Prof. Heti. Jadi bagaimana sebenarnya perbedaan vaginal laxity pasca partus spontan atau pervaginam dengan SC, Prof? Apakah ada perbedaan, Prof? Baik, pertanyaannya bagus ya. Kalau kita bicara vaginal laxity tadi kan seperti yang saya sampaikan itu kan ada perubahan ya. Perubahan pada area mukosa, submukosa maupun pada otot-otot. Dan tentu saja akan ada perbedaan antara persalinan pervaginam dengan persalinan sesar karena selain faktor lain ya, karena faktornya kan bukan hanya faktor pada saat itu, tapi juga mungkin ada faktor genetik, ada faktor kualitas kolagen ya yang dipengaruhi oleh faktor genetik tadi, dan ada faktor pemicunya. Faktor pemicu itu adalah salah satunya adalah proses persalinan. Jadi kalau kita bicara vaginal laxity mungkin dasar panggul, kerusakan atau kelemahan dasar panggul, karena di dasar panggul itu salah satunya itu adalah melibatkan otot dan jaringan mukosa maupun submukosa, termasuk kolagen, elastin dan lain-lain pada daerah vagina. Pada persalinan normal kan akan ada terjadi regangan ya, regangan. Kalau vagina itu kan normalnya diameternya kan sekitar 3 cm. Tapi begitu terjadi persalinan normal maka akan teregang. Sampai diameter kepala itu antara 9 sampai 10 cm ya. Jadi dia bisa 3 kali lipat meregangnya. Regangan ini melibatkan mukosanya meregang, submukosanya meregang, fasia-fasia yang ada di submukosa juga meregang, kolagennya juga berubah ya, ototnya teregang atau bahkan bisa mengalami robekan. Dan persalinan yang berat ya, artinya mungkin berat bayinya besar, diameter kepalanya besar, di dasar panggulnya terlalu lama, ngeden-ngeden nggak lahir-lahir, tentu saja akan menyebabkan gangguan, kelemahan atau kerusakan pada daerah vagina ini lebih banyak dibandingkan yang lahirannya biasa.
Jadi kita untuk membedakannya kita harus tahu dulu ini lahirannya selancar apa, berat bayinya berapa. Karena mungkin kalau kita membandingkan antara SC dengan pervaginam, tapi kalau pervaginamnya itu misalnya beratnya 2,5 kg, kala duanya nggak sampai 1 jam, itu hasilnya pada penelitian pasti akan berbeda dengan yang membandingkan antara SC dengan misalnya persalinan pervaginalnya yang beratnya 3,5 kg, 4 kilo begitu kan. Jadi secara umum mungkin akan ada perbedaan, tapi tingkat perbedaannya seperti apa, signifikannya seperti apa, tergantung dari persalinan pervaginamnya seperti apa. Apakah senam Kegel bisa mencegah? Sangat bisa. Karena banyak penelitian yang secara konsisten itu membuktikan bahwa senam Kegel yang dilakukan sebelum persalinan sampai kemudian dilanjutkan setelah persalinan itu ternyata mempengaruhi kekuatan, salah satunya itu otot dasar paha yang diukur dengan biofeedback ya. Begitu dok. Baik, terima kasih Prof. Dokter Putri ada tambahan dok untuk tentang vaginal laxity ini dok? Iya, persalinan spontan sama SC tadi ya, beda sekali. Jadi sebenarnya kehamilan sendiri tadi ya seperti Prof. Edi sampaikan ya, kehamilan sendiri itu sudah merupakan faktor resiko ya, dari terjadinya gangguan dasar panggul karena kan apa namanya, dasar panggul itu menahan kehamilannya ya. Jadi ada perubahan matriks ekstraseluler, kemudian perubahan dari kolagen-kolagennya. Selama hamil itu pasti ada perubahan dari vagina maupun perineumnya, kemudian dari perubahan dari urinary tract juga ya. Jadi semuanya itu memang menjadi faktor resiko dari terjadinya gangguan dasar panggul. Namun gangguan dasar panggul itu kumpulan dari faktor resiko ya. Artinya tidak hanya satu dengan orang yang hamil lebih banyak atau yang paritasnya lebih banyak akan mengalami prolap ya belum tentu juga, tapi tergantung dari kumpulan faktor resikonya maupun kumpulan dari sindromanya itu tadi. Jadi ya seperti itu dokter Isna. Baik, terima kasih Prof dan dokter. Jadi memang vaginal laxity pada pasien dengan partus pervaginam memang lebih resikonya lebih besar ya, tergantung terutama jika memang ada penyulit pada saat persalinan. Dan memang senam Kegel tadi memang sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya vaginal laxity. Baik, selanjutnya ini kita membahas tentang prolaps dan stres urinary incontinence. Tadi mungkin sudah dijelaskan juga oleh Dr. Tri dan Prof. Ekti. Laser ini juga dapat digunakan pada prolaps derajat ringan dan juga stres urinary incontinence. Ini pertanyaannya, apakah pada prolaps derajat berapa dok dan prof laser ini dapat digunakan dan bagaimana kerjanya dalam memperbaiki stres urinary incontinence? Mungkin dokter Tri dahulu dok. Iya, dalam memperbaiki ini ya, apa namanya, stres inkontinensia urin ya. Ya, jadi tadi mungkin sudah saya sampaikan sedikit, stres inkontinensia urin ya patofisiologinya kan karena kerusakan jaringan penyokong ya, baik mau pada bladder maupun di uretra itu meliputi dari fascia, kemudian ligamen pupu uretralis, kemudian fascianya. Ya. Jadi dengan laser tadi juga sudah disampaikan Prof. Edi, artinya laser itu berguna untuk memperbaiki jaringan ya dengan panas yang dihasilkan itu diharapkan kolagen-kolagennya itu aktif kembali. Ya, dengan kolagen yang aktif kembali itu akan merangsang remodeling, perbaikan jaringan dari ya, baik ligamen maupun fascianya dari penyokong dari uretra maupun bladdernya itu tadi ya. Karena ya memang laser itu diklaim bisa menembus artinya tidak hanya untuk jaringan epitelnya saja, tapi bisa sampai ke jaringan ikat sekitar. Mungkin seperti itu, gimana? Untuk derajat POP dok? Oh, yang dipakai untuk ini, untuk laser. Ya kalau derajatnya ya
eh, mungkin ya derajat awal ya seperti yang Prof. Edi sampaikan juga ya. Kalau sudah derajat lanjut artinya kerusakannya sudah apa namanya sudah berat. Tentunya kan jaringannya yang longgar ini sudah tidak mungkin lagi kita perbaiki dengan laser ya. Tentunya tetap harus dengan operatif, dengan rekonstruksi supaya mengembalikan jaringan ke tempat asalnya paling tidak. Seperti itu dokter. Baik, terima kasih Dokter Tri. Ada tambahan Prof untuk incontinence dan derajat POP yang bisa digunakan pada laser? Tidak ada Dokter Rizka sama. Baik, terima kasih Prof dan Dokter. Ini sepertinya sudah semua pertanyaannya. Ada satu lagi sebenarnya tentang laser ini di Surabaya sudah ada di center mana saja nih? Mungkin Prof Eti dan Dokter ini bisa ini menjawab. Nyebut di mana Prof. Edi? Kami Urogin ya, kami dari Urogin yang kami bisa mengerjakan di Rumah Sakit Ibu Anak Mer dan di Rumah Sakit Dr. Sutomo ya Dokter Tri ya. Ya Dokter Rizka ya. Sudah ada di klinik STOJ-nya ya. Ya. Kalau yang di Rumah Sakit Ibu Anak Mer itu yang jenis CO2, kalau yang di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu dari apa? Yang Dokter eriak. ya, Eriak. Eriak. Ya, ya. Baik, terima kasih. Monggo kalau misalnya ada pasien dengan senang hati, nanti didampingi tidak apa-apa loh pasiennya. Iya, siap Prof. Ikut hadir monggo. Atau kita dampingi mengerjakan juga tidak apa-apa ya Dokter Tri ya. Iya. Monggo. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih Prof. Eki dan Dokter Tri. Jadi memang di Surabaya ini alhamdulillah sudah ada 2 center kita. Yang pertama di RSI Amer Kendang Sari, ada laser CO2 di sana, dan juga yang kedua di RSUD Dr. Sutomo ada laser RBIO atau RYAK. Nah, teman-teman dan dokter sejawat sekalian mungkin bisa mengkonsulkan apabila ada pasien dengan indikasi yang telah dijelaskan tadi. Ada tambahan lagi mungkin yang ingin raise hand? Ini tadi ada pertanyaan Prof dan Dokter. Sebenarnya kan laser ini harus dilakukan secara berulang. Nah, kenapa harus dilakukan berulang dan biasanya dilakukan sebanyak berapa kali? Mungkin Dokter Tri. Iya. Ya jadi memang ini ya rekomendasi yang disampaikan rata-rata hampir sama. Terapinya itu 3 kali dengan jarak interval 1 bulan 4 minggu. Rata seperti 4 sampai 6 minggu diulang selama 3 kali ya. Dan tentunya ini kan ya masih dalam tahap penelitian juga follow up-nya ya. Yang terlama tadi ya 24 bulan dievaluasi, kemudian yang untuk stres inkontinensia ternyata dalam 18 bulan kok gejalanya kembali lagi. Jadi memang belum ada panduannya secara khusus, cuman yang dianjurkan seperti itu. Terapinya 3 kali dengan interval 4 sampai 6 minggu. Ya. Baik, ada tambahan Prof untuk terapi yang harus dilakukan secara berulang pada laser ini Prof? Gimana Dokter Rizka? Iya, tadi ada dijelaskan untuk dosis terapinya, Prof. Kan laser ini harus dilakukan terapi secara berulang, Prof. Nah, ini pertanyaannya kenapa harus dilakukan berulang? Harus berulang karena untuk mendapatkan efek yang adekuat. Dan biasanya itu ulang sampai 3 kali. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Ini ada yang resen mau bertanya lagi ya, Dok? Iya, nyambung dikit lagi, Dr. Rizka, Dr. Tri, Prof. Eti.
Nah, ini kan namanya penggunaan alat. Kita tahu semua penggunaan alat itu kita harus menyadari tidak bisa dengan tiba-tiba alat itu datang dan kita menggunakan. Sama seperti kita belajar di meja operasi juga tidak dengan serta-merta kita bisa langsung menggunakan. Kita kan harus butuh bimbingan dulu. Jadi saya kira ini sebenarnya juga pertanyaan dari teman-teman juga, tidak dari pertanyaan saya sendiri. Nah, kira-kira untuk menggunakan laser ini, berapa lama kita-kita ini yang mau belajar untuk bisa melakukannya dengan baik, setidaknya walaupun mungkin tidak seperti experience, tapi setidaknya mampu melakukannya dengan baik. Berapa lama? Apakah cukup 2-3 bulan saja latihan dengan pendampingan, atau butuh seperti fellowship itu? Seperti katakanlah seperti kalau laparoskopi itu kan fellowship ya. Nah, ini seperti ini untuk laser ini apakah cukup dengan ikut dengan bimbingan 2-3 bulan atau 1 bulan cukup, atau butuh fellowship? Mungkin Dr. Tri atau Prof. Eti mungkin. Terima kasih Prof. Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Edi. Ini Iya. Prof. Eti sepertinya. Sebenarnya ada. Jadi Urogen itu membuka fellowship, ya, fellowship. Tapi sementara ini, jadi selain pendidikan subspesialis, ya, Urogen itu juga membuka pendidikan fellowship yang selama 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi, tapi untuk pendidikan subspesialis ada Center Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Jakarta, Surabaya, Bandung. Surabaya, Jakarta, Bandung, gitu ya. Kita harus mengunggulkan di Surabaya. Tapi untuk fellowship sementara ini baru di Jakarta. Sebenarnya pada saat rapat dengan teman-teman Urogen semua itu kita ditawari begitu. Kira-kira bisa enggak Surabaya menerima peserta fellowship? Jadi pada waktu itu kami terus terang belum bisa mengiyakan karena di center yang di Sutomo, kalau fellowship itu nanti arahnya itu lebih banyak pada penggunaan yang non surgical memang ya, seperti penggunaan laser atau yang ke arah kosmetik sebenarnya. Jadi karena kasus di Sutomo yang terkait dengan laser dan sesuai modulnya estetik itu belum banyak, jadi pada saat itu kami belum bisa menerima. Jadi kami belum bisa mengiyakan pada saat rapat itu. Tapi terus terang kalau untuk di Rumah Sakit Ibu Anak dan Mer, Rumah Sakit Ibu dan Anak Mer, kasus estetik ginekologi dan disfungsi seksual kami ini sudah cukup banyak. Jadi seperti kasus vaginismus begitu ya. Mungkin kalau di total itu sudah 200 lebih kasus yang kami tangani, termasuk yang membutuhkan tindakan ya seperti injeksi botox atau insisi himen ya kalau diperlukan. Itu mungkin kasus yang sudah kami tangani sekitar ya 30% dari kasus pasien dengan gangguan penetrasi. Dan untuk laser sendiri ya alhamdulillah sudah lumayan pasiennya. Jadi kami masih belum bisa menjanjikan kapan di Surabaya buka, tapi mudah-mudahan ya, Tapi kami bisa. maksud saya begini, Prof. Jadi artinya untuk penggunaan laser ini, SPOG yang ingin menggunakan atau melakukan terapi laser pada pasiennya, prinsipnya harus ikut fellow dulu atau cukup kursus 2-3 bulan gitu, Prof. Itu saja prinsipnya. Ataukah memang harus fellow gitu? Itu pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau di Urogen itu memang kalau di gini dulu, kompetensi SPOG umum di pendidikan itu sepertinya laser itu belum masuk ya, Dokter Tri. Dokter Tri saya tanya karena Dokter Tri ini kan yang berkecimpung di pendidikan satu. Jadi sebenarnya di internal Urogen kami berharapnya yang mengerjakan tindakan yang tidak ada di tensi dokter spesialis. Kalau memang mau menambahkan itu sebenarnya tambahan begitu. Salah satunya itu bisa menggunakan laser. Dari Urogen seperti itu sih, dari himpunan seperti itu, Dok. Monggo dokter kalau mau daftar bisa menghubungi sekretariat Jakarta ya, Dok ya. Karena nanti pembagian
pendidikan skripsi. Saya maksudnya untuk adik-adik, saya sudah terlalu tua kalau mau ikut pelatihan seperti itu lagi, Dok. Mungkin untuk adik-adik, karena pertanyaannya mungkin adik-adik ini juga mungkin sungkan bertanyanya, makanya saya mendahului bertanya saja. Iya. Jadi Kalau jawaban prinsipnya ikut pelatihan khusus dulu ya, Dok, ya Prof ya. baiknya iya, karena kan seperti itu tadi yang saya sampaikan, semua tindakan itu kan bukannya tanpa resiko ya, Dok ya. Ya. Misalnya kemudian di side effect resiko, tapi ternyata dipertanyakan bahwa ini kompetensinya dari mana dan kita tidak punya kompetensi, kan malah bisa jadi bahaya untuk kita. Ya. Tapi salah satu cara lain mungkin ada dengan ini ya, pengakuan kepakaran, apa itu standar kompetensi dari direktur ya kalau nggak salah ya. Kalau memang dari direktur sudah dianggap mampu dan nanti segala pertanggungjawaban itu ada di direktur, ya mungkin bisa saja. Tapi akan lebih baik kalau memang sudah mempunyai standar kompetensi. Sertifikat kompetensi ya, Serkom ya. Ya betul. Seperti itu ya, Baik, Dok. Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Edi atas pertanyaannya yang membuat diskusi kita makin seru ya, Prof dan Dokter. Baik, alhamdulillah ini kita sudah di ujung acara karena sudah jam 11. Mungkin sudah selesai untuk sesi diskusinya. Saya dari moderator mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh sejawat sekalian dan juga para pembicara Profesor Ekti dan Dr. Trihastono. Terima kasih Dok atas materinya. Saya kembalikan mungkin ke Dr. Arif Tanjung Seto. Silakan Dok. Terima kasih Dr. Rizka, Matur nuwun Prof. Edi, Dr. Rontos sudah memberikan wacana tentang terapi laser pada uroginekologi hari ini, dan alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Bahkan tadi ada yang berkenan untuk diskusi secara langsung live, jadi insya Allah semakin interaktif, tanya apa saja. Dan alhamdulillah nanti kita akan bertemu pada tema-tema uroginekologi rekonstruksi selanjutnya. Jadi ditunggu kurang lebih sekitar 1 bulan lagi. Jadi terima kasih sekali lagi. Tetap ikuti Tanya Apa Saja setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11, 1 jam untuk diskusi santai ringan tentang layanan Opjin sehari-hari. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Edi, Dr. Tri, Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, peringatan Tanya Apa Saja atau TAS ke-200 yang diadakan secara offline di Hotel Haris Gubeng, Surabaya pada 9 Maret 2025 berlangsung lancar dan semarak. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para guru besar, senior, dan sejawat sekalian, para partisipan TAS 200 yang hadir, yang ikut menyemarakkan TAS ke-200. Acara ini menjadi momen refleksi atas perjalanan panjang berbagi ilmu, sekaligus mempererat kebersamaan. Kegiatan ini ditutup dengan buka puasa bersama, menambah suasana kekeluargaan di antara peserta dan panitia. Di acara ini, kami persembahkan penghargaan untuk peserta TAS tersenior, yaitu Dr. Suherseno, SPOG. Peserta TAS yang terloyal, yaitu Dr. Agustini Rizky Diniharia, SPOG. Peserta TAS yang terjauh, yaitu Dr. Raihan Putri Awadiah dari Palembang. Dan peserta TAS teraktif, yaitu Dr. Haria Narotama, SPOG. Ada 2 karakter yang unik dari Tanya Apa Saja ini. Yang pertama adalah kontinuitasnya dan juga fleksibilitasnya. Kedepannya sampai kapanpun terus menjadi barokah bagi kita semuanya. Segala kurang lebihnya TAS, saya mohon maaf, memohon justru masukan, kritikan untuk TAS lebih baik ke depan ya. Mimpi kita bersama, semoga TAS tetap berlanjut dan bisa mencapai edisi ke-1000, 5000, dan seterusnya. Semoga ilmu yang dibagikan terus bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi dunia medis di Indonesia. Terima kasih kepada semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Dari kita, oleh kita, untuk praktik klinis yang lebih baik. TAS 200. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.